Baik, saudaraku, untuk bagian yang ketiga kita bicara mengenai kitab-kitab yang sempat populer, tetapi sebenarnya ini tidak dimasukkan ke dalam Alkitab kita. Ini kitab-kitab di luar Alkitab, gitu ya. Di sini kita hanya fokus kepada tiga bagian utama, yaitu pertama berhubungan dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Ini saudara kita yang Katolik menggunakan ini. Jadi kalau saudara kita yang Katolik, antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama bukan cuma Perjanjian Baru 39 dan Perjanjian Lama 27, mereka punya sisipan sekitar 7 kitab di tengahnya, yaitu Deuterokanonika. Nanti kita akan lihat apa aja Deuterokanonika dan ini kenapa kita tidak masukkan dalam kitab Kristen secara umum, gitu ya. Dan yang kedua adalah Injil Thomas. Jadi juga kita akan lihat kenapa alasannya ini tidak dimasukkan, dan juga Injil Barnabas. Jadi ini ada 3 fokus utama kita kalau kita bicara soal kitab-kitab di luar Alkitab. Tentunya selain kitab ini ada banyak, saudaraku. Apa sih namanya, buku Henok, kitab Henok, Book of Henok, dan juga ada beberapa kitab lain. Tentunya kita harus bedakan yang mana buku sejarah, yang mana fiksi, dan yang mana firman Tuhan, gitu ya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa pada masa sejak dari zaman Musa, umat Tuhan sudah punya pengetahuan intelektual yang cukup dan mereka sudah sangat pandai menulis. Jadi sejak 1500 mereka sudah sangat pandai menulis dan itu berpotensi membuat banyak kitab-kitab yang ditulis. Gitu ya. Semua penulis Alkitab semuanya mempunyai kemampuan menulis yang ya, sangat baik. Dan masyarakat umum pada waktu itu pun menulis, sehingga munculnya akhirnya buku-buku kitab-kitab yang kita tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Betul. Itu bisa berupa suatu pendapat pribadi, itu bisa berupa suatu cerita atau karangan. Betul. Gitu ya. Jadi ada Atau banyak kitab legenda, gitu, ya, atau Pak? legenda sendiri ya. Jadi kita hanya fokus kepada 3 ini, yaitu Deuterokanonika, Thomas, dan kemudian Injil Barnabas. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah Deuterokanonika. Ini adalah sebuah kitab yang satu kelompok kitab yang di luar dari kitab yang kita punya. Nanti saya udah bilang, itu saudara kita yang Katolik punya sisipan di tengahnya. Secara umum Deuterokanonika itu terdiri dari 7 kitab sebenarnya, yaitu Yudit, Tobit, Makabe, Kebijaksanaan Salomo. Ini adalah surat tambahan dari Ekklesias dan Baruk, gitu ya. Tambahan dari kitab Esther dan segala macam ya. Makabe itu pemberontakan gitu yang terjadi ya, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia ini ada beberapa sih, Makabe, Sirak, Kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, tambahan kitab Daniel, tambahan kitab Esther dan surat Yeremia, gitu ya. Sementara kalau yang lain masih ada Bel and the Dragon. Ini Bel itu adalah nama dari Daniel, yaitu Belsasar. Itu tentang Belsasar Daniel dengan naga, gitu ya. Ada juga di sini adalah nyanyian untuk Asaria. Asaria adalah salah seorang dari 3 sahabat Daniel. Dan Song of Three Young Men. Ini semua kita tidak masukkan. Itu masuk ke dalam Deuterokanonika, gitu ya. Nah, kenapa kitab-kitab ini dimasukkan ke dalam Deuterokanonika? Karena kita tidak anggap ini sebagai bagian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alasannya karena secara waktu ya, Mam. Iya, betul sekali, Gitu ya. Pak. Kalau Anda lihat slide yang berikutnya, nah kita tahu bahwa pada masa Perjanjian Lama itu sampai terakhir, yaitu setelah umat Tuhan kembali dan kemudian Nehemia segala macam membangun bait Allah, sampai dengan zaman Maleaki itu tidak lagi terjadi disampaikan firman Tuhan. Nabi yang terakhir adalah Maleaki. Iya. Gitu, sehingga ada 400 tahun ya. yang disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Ages. Kalau Anda lihat di internet, pasti Anda mengenal peristiwa Dark Ages ini selama 400 tahun sebelum Masehi, dari 400 sampai 0. Gitu ya. Dan pada masa 400 inilah terjadi banyak pemberontakan ya, Mam. Betul. Karena pada waktu itu umat Tuhan sampai dengan waktu itu masuk Romawi memerintah. Karena itu pada masa Yesus sudah ada Romawi ya pada waktu itu ya. Dan ini banyak bicara soal kepahlawanan dan segala macam. Dan di sinilah lahirlah kitab-kitab Deuterokanonika. Ya, kata Deuterokanonika berarti itu di luar kanon kedua. Kenapa gitu disebut Dark Ages, Pak? Ya, karena pada waktu itu tidak ada firman Tuhan disampaikan. Oh iya, berarti gitu. Jadi masa kegelapan. Masa kegelapan. Jadi setelah terakhir Maleaki tidak ada lagi firman Tuhan, dan waktu itu tidak ada lagi nabi Tuhan yang berbicara. Iya, berarti Tuhan tidak lagi menyampaikan firman Tuhan. Melalui nabi-nabinya. Nabi-nabinya. Dan itu berlangsung selama 400 tahun. Disinilah kitab Deuterokanonika muncul. Ya. Itu alasannya kenapa tidak dimasukkan dalam kitab Kristen. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat lebih detail alasannya kenapa itu kita tidak masukkan. Yang pertama adalah waktu penulisannya. Iya, itu pada masa Dark Ages, Pak. Pada masa Dark Ages. Jadi kalau Anda lihat kanon atau urutan waktunya, memang ini berada pada masa Dark Ages ya. Gitu. Dan di dalamnya juga banyak terdapat ya
seperti kitab sejarah gitu ya Pak ya. Ya, kepahlawanan. Ini jadi makanya Ya. penulis tidak diketahui dengan pasti alasan yang kedua. Ya. Dan ini lebih berupa sejarah kepahlawanan ya. Pada waktu itu patriotisme dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lebih berupa hal seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah pada masa perjanjian lama kita tahu bahwa 39 kitab itu semua terfokus pada kemunculan kelahiran satu pribadi Mesias yaitu Yesus yang lahir dari seorang perawan. Gitu. Nah, ini tidak ditulis pada Deuterokanonika. Jadi Deuterokanonika tidak menubuatkan mengenai kedatangan Kristus. Tidak dinubuatkan bahwa ada seorang pribadi Mesias yang datang dan lahir dari seorang perawan. Gitu ya. Itu alasannya kenapa kita tidak masukkan Deuterokanonika dalam kitab Alkitab orang-orang Kristen kita. Iya, karena pada masa itu juga Tuhan tidak berfirman lagi, itu masuk masa lagi. Dark Ages. Gitu ya. Itu selewat mengenai Deuterokanonika. Saudara kita yang Katolik pasti menggunakan itu sebagai sisipan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu kita kategorikan sebagai buku sejarah, bukan firman Tuhan. Oke. Yang kedua yang di luar Alkitab adalah salah satu yang sempat heboh yaitu Injil Thomas. Gitu ya. Injil Thomas. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai Injil Thomas. Yang pertama apa, Mam? Ya, pertama orang-orang sering mengatakan bahwa ini sepertinya Rasul Thomas. ditulis oleh Rasul Thomas. Padahal sebenarnya tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai, ya. Ya, karena dia tidak pernah menyebut sama sekali tentang Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, sedangkan keempat Injil lainnya. Ya, dan Thomas sendiri mengakui, ya Allahku ya Bapakku pada Betul, waktu dia memegang ya benar. Allahku. Jadi Thomas secara statement jelas dalam firman Tuhan waktu dia mencucukkan jarinya dia mengakui bahwa itulah Kristus, itulah Tuhannya dia. Sedangkan pada Injil Thomas tidak pernah disebutkan bahwa Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Nah, Gitu, berarti ini bukan Rasul Thomas Ini yang bukan bicara membuatnya. Rasul Thomas ya, tetapi Ya, satu orang tertentu yang kemudian mengatasnamakan Thomas di sini. Iya, Gitu betul. ya. Alasan yang kedua adalah tidak ada daftar 12 rasul disebutkan di sini ya. Iya, betul. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan dari mulai Matius, Yesus memanggil rasul-rasulnya dan daftar murid Yesus ada semua di sana. Rasul-rasul semua dibicarakan. Iya. Gitu ya. Gitu ya. Tulisan di Injil Thomas ini juga diperkirakan terdapat mulai ada pada abad kedua sampai abad ketiga, Pak. Itu 100 sampai 200 tahun setelah Rasul Thomas sendiri wafat. Oh ya, jadi Ya. ini masa waktunya sudah lewat 100 tahun, 200 tahun kemudian Betul, ya. Betul. Gitu. Jadi ini sumbernya agak sedikit diragukan dan itu kemudian berhubungan dengan sekte Gnostik di Syria ini ya. Benar. Karena itu salah satu buku Thomas tadi judul di depannya adalah Wisdom of Gnostic. Gitu ya. Jadi ada tagline-nya adalah apa sih namanya The Gospel of Thomas. Nanti ada Wisdom of Gnostic. Jadi dianggap ditulis pada 2 sampai 3 Masehi, abad ke-2 sampai 3 Masehi. Sementara murid Yesus terakhir sampai dengan 100 Masehi, Saudaraku. Jadi itu masih 100 tahun lebih kemudian ya. Ya, Dan Rasul ini- Thomas sendiri dia mati ditikam di India ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, Injil Thomas ini ditemukan tahun 1946 di desa Nag-Hammadi di Mesir. Jadi jauh banget ini sampai ke Jauh Mesir banget, ya. Dan ini berhubungan dengan dan Syria juga ya. sangat tidak sesuai dengan keempat Injil lainnya. Ya, Harusnya ini- kan dia kalau misalkan ini adalah murid Tuhan Yesus, berarti harusnya tidak harusnya sesuai dengan keempat Injil lainnya. Tapi Ini nyatanya sangat berbeda berbeda ya. gitu loh. Saya Jadi itu gnostik. bisa dikatakan bahwa itu bukanlah Masuk dalam 12 rasul itu. 12 rasul ya. Ini di yang sekte Gnostik ditulis oleh seorang yang bernama Naasenes ya. Betul. Oke. Terus salah satu isinya yang tadi dibilang Mama tidak sesuai itu adalah salah satu isinya dia sangat pro dengan sunat ya. Betul. Padahal udah jelas-jelasan dalam firman Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa bukan sunat lahiriah, Benar. tetapi sunat hati Sunat gitu ya. hati. Dan di Thomas itu seakan-akan ditekankan sekali masalah pentingnya sunat secara lahiriah ya. Ini kemungkinan bisa orang Yahudi sendiri, Pak ya. Bisa Karena aja orang Yahudi yang juga tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru karena selamat yang ya. Dia Yahudi tidak percaya sangat, Yesus sangat adalah bersunat, Mesias. tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu ya. alasan lain ada beberapa ayat yang memang tidak sesuai dengan Benar, Injil, Pak. Bang. Benar. Itu salah satu tentang gembala juga ya. Jadi seperti ajaran sesat ya, Pak. Jadi berbeda sedikit dengan dengan ayat yang sangat ada di berbeda banyak, Pak. Oke. Apa namanya perumpamaan perumpamaan yang ada di kitab ini Thomas ini sangat berbeda dengan yang ada di Injil lain. tempat Injil lainnya. Salah satu contohnya Mam yang itu Mam yang apa sih namanya tentang domba itu?
Tentang domba yang hilang? Domba yang hilang ya. Iya. Ini dulu Pak, ini Pak. Yang ini nih, yang lucu nih kalau itu ya. Katanya di pasal ke-114 di Injil Thomas ini katanya Simon Petrus berkata kepada mereka, "Biarlah Maria meninggalkan kita, sebab para perempuan tidak layak hidup." Nah, itu berarti mengecilkan aneh arti sekali perempuan, kan? sementara Yesus sangat menghargai perempuan. Sangat menghargai perempuan. Ya, Kemudian terus? ditambah lagi, Yesus berkata, "Lihat, aku akan membimbingnya untuk membuatnya menjadi laki-laki." Ini Kan kesannya sangat tidak mungkin, apa sih Pak. namanya, mayoritas laki-laki banget ya. Benar, Iya. ya. Sehingga ia juga dapat menjadi roh yang hidup seperti yang ada pada kamu, para laki-laki. Itu mengecilkan Itu hati perempuan ya. Benar, itu Oke. bukan ajaran Yesus sama Oke, sekali. terus ya. yang ini? Kemudian yang tentang domba yang hilang itu Pak. Domba yang hilang itu apa? Katanya kan ada 100 Kalau ada domba. satu yang hilang, Ya, maka kalau dia akan ada pergi satu mencari menemukan yang satu yang hilang itu. satu yang hilang. Terus Eh, kalau dalam Injil Thomas digambarkan bahwa apa sih namanya, dia akan mencari yang paling gemuk gitu atau gimana gitu ya? Ya pokoknya berbeda banget dengan keempat Injil Oke, lainnya. oke. Juga perumpamaan tentang pukat juga berbeda ya. Oke, itu ada beberapa perumpamaan memang yang tidak sesuai dengan Injil Thomas. Kita sendiri tidak terlalu banyak Tidak sesuai dengan Injil keempat Injil yang lain lainnya. ya. Itu ada tulis Thomas. Kita sendiri tidak terlalu banyak mempelajari mengenai isi dari Injil Thomas ini karena kita tahu bahwa ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kita tidak mengkategorikan Injil Thomas masuk dalam Alkitab Ya, kita. itu bukan dikarang oleh Ya. Rasul Thomas. Oke, yang terakhir adalah Injil Barnabas. Ini juga menjadi sesuatu hal yang banyak dibicarakan. Pertama adalah dia berhubung, kenapa ini kita tidak masukkan karena dia ditulis dalam bahasa Aram. Memang apa sih, bahasa Aram salah satu bahasa yang memang dipakai. Tetapi sebagian besar perjanjian baru, semua perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani dan perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Jadi sehingga tidak ditulis dalam bahasa Aram. Ini alasan pertama. Yang kedua, ini diperkirakan sekitar 100 sampai 200 tahun atau abad ke-1-2 Masehi di Alexandria, Mesir. Mesir. Gitu ya, di Alexandria, gitu ya. Bahkan ada akademisi yang menyatakan bahwa itu sekitar 1400 sampai 1600 Ditulis Masehi. pada tahun Wah, ini jauh banget ya. 1400 sampai 1600 Masehi. Iya, ini udah sangat jauh, udah tidak lagi relevan. Dan kemudian apa sih namanya, dari museum yang di Turki ini dari uji karbon dianggap berada pada abad ke-5 malah ya. Ya, ada sejak abad ke-5 Ya, Masehi ya, ya, itu ya. yang ada di Museum Turki. Ya, Oke. dan pastinya Injil Barnabas ini gaya dan isi maupun isinya, gaya penulisannya itu berbeda sekali dengan yang terjadi pada abad ke-1. Tentang siapa itu Yesus ya, terutama kayak gitu ya. Iya. Karena dia banyak menolak mengenai keberadaan Yesus sebagai Mesias. Benar, dia Gitu ya. menyangkal Dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan, dia menyangkal Yesus sebagai Mesias. Sehingga banyak orang yang mengasumsikan kemungkinan ini ditulis oleh seorang yang beragama non-Kristen atau agama Muslim. ya, Gitu ya, karena dia menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Dan yang menarik, ada beberapa bagian dari Injil Thomas ini yang kemudian mengeluarkan filsafat-filsafat iya. Italia ya, Mam ya? Karena itu diasumsikan, jangan-jangan orang Italia kata Iya, Indonesia. iya, iya. Karena ada beberapa ungkapan-ungkapan yang ditulis oleh Dante. Dante itu adalah seorang penyair, negarawan, teoretikus bahasa dan politik Italia yang Italia. hidup tahun 1265 sampai 1321 di Italia. Itu Pak. Jadi penulisnya ini tidak diketahui. Jadi diasumsikan. Tapi yang jelas ini Termasuk udah orang ratusan Italia. tahun, udah lewat dari masa-masa di mana rasul-rasul hidup. Betul. Gitu ya. Dan yang pasti dia isinya juga bertentangan dengan keempat Injil yang lain. Gitu ya. Secara umum itulah yang kita bahas mengenai sejarah dari Alkitab itu sendiri, saudaraku. Jadi Alkitab yang Anda miliki, yang saya miliki sama-sama, entah dalam bentuk buku maupun dalam bentuk aplikasi, itu menjadi sesuatu yang sudah mengalami proses panjang, tetapi Tuhan menjaga itu semua sehingga semua sesuai dengan keasliannya. Gitu ya. Tidak masalah dalam bahasa apa, tidak masalah dalam terjemahan versi apa. Itu semua mengacu pada naskah aslinya, dan selama ratusan tahun, bahkan 1600 tahun, dengan 40 orang lebih yang menuliskannya, semua bicara tentang satu hal yang sama, yaitu Kristus yang adalah Tuhan, dia adalah penebus Anda dan saya. Dan itu adalah fokus Alkitab. Gitu ya. Jadi ini semua bisa menambah wawasan kita mengenai Alkitab. Tidak perlu meragukan isi Alkitab. Iya. Kita boleh mempertanyakan kalau ada sesuatu yang tidak jelas.
gitu ya. Itu justru membuat kita saling berdiskusi, membuat kita belajar dari orang lain, gitu ya. Kenapa di Alkitab ini tertulis ini dan ini, seakan-akan kontradiktif, padahal itu semua sama sekali tidak. Tentunya ada penjelasan di balik itu semua, gitu ya. Jangan meragukan Alkitab kita sebagai firman Tuhan. Kita boleh mempertanyakan itu kalau ada sesuatu yang belum jelas. Pada proses penterjemahan bisa aja ada kata-kata atau makna yang kurang pas, tetapi itu semua tidak mengurangi arti dan esensi dari firman Tuhan itu sendiri, gitu ya. Dan yang lebih penting dari semuanya bahwa ini bukan sekedar buku, ini adalah firman Allah dan itu harus dihidupkan oleh pribadi Roh Kudus, gitu ya. Jangan pernah percaya dengan penjelasan firman itu, penjelasan Alkitab yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak mungkin orang yang mengakui Yesus itu Tuhan, padanya ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan membuat orang mengakui Yesus itu Tuhan, gitu ya. Tidak mungkin orang bisa berkata terkutuklah Kristus, katanya dalam firman Tuhan dikatakan, gitu ya. Tidak mungkin orang itu kalau dia tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan orang berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Alkitab kita hanya bisa dijelaskan dengan firman Tuhan apabila seseorang menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, gitu ya. Jangan pernah percaya penjelasan apapun Alkitab dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan percaya penjelasan apapun dari Alkitab dari orang-orang yang tidak hidup dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, gitu ya. Tapi mari pelajari firman Tuhan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari pelajari firman Tuhan, diskusikan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan, Alkitab kita sebagai firman Tuhan yang hidup. Langit dan bumi lenyap, firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Jelas saudaraku, dan melalui firman Tuhan itu kita mengenal Tuhan, ya Mam? Iya, Pak. Ada hamba Betul. Tuhan yang berkata bahwa pada waktu kita berdoa, itu Tuhan mendengar kata-kata kita. Tapi pada waktu kita baca firman Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, gitu ya. Jadi ambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan dan biarkan Roh Kudus menjelaskan itu semua, dan Roh Kudus membawa kita pada seluruh kebenaran. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan ini bisa melengkapi. Ada yang bisa ditambahkan lagi, Mam? Itu aja, Pak. Ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua untuk kita semakin menggali firman Tuhan melalui media aplikasi atau apapun juga. Itu semua adalah firman Tuhan yang hidup, yang membawa kita semua pada keselamatan dan membuat kita semakin mengenal Tuhan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mati dan menebus kita semua. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di dalam sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.